Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeyo dalam media pembelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Simak videonya sampai selesai ya. Litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak bumi, berasal dari bahasa Yunani yang berarti litosphera. Dalam bahasa Latin, litos yang berarti batuan dan sphaera yang berarti lapisan. Nah, lapisan ini terdiri atas zat padat, dinamakan batuan yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu lapisan atas yang terdiri dari sial, silikat, dan aluminium. Sedangkan lapisan bawah terdiri dari sima, yaitu silikat dan magnesium. Litosfer adalah lapisan terluar bumi mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Nah, kerak bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua itu ada ciri-cirinya. Kerak benua itu ciri-cirinya ada daratan yang luas dengan ketebalan 35 sampai 70 km, di mana terdiri dari batuan kristalin dan sedimen granitik yang kaya akan Si, silika, dan aluminium. Sedangkan kerak samudra dengan ciri-cirinya tertutup oleh air laut dengan ketebalan hanya 5-7 km. Terdiri dari batuan berkomposisi basaltik yang kaya akan silika dan magnesium. Nah, kemudian kita lanjut kepada lapisan-lapisan bumi, di mana lapisan-lapisan bumi itu terdiri dari kerak bumi atau crust, kemudian selimut atau selubung disebut dengan mantel, kemudian ada inti bagian luar disebut dengan outer core, kemudian ada inti bagian dalam yang dikenal dengan inner core. Nah, kerak bumi atau dikenal dengan crust merupakan kulit bumi bagian luar permukaan bumi dengan tebal lapisan kerak bumi yang mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan basa dan masam. Nah, lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Nah, lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Kemudian kita lanjut kepada selimut atau selubung yang dikenal dengan mantel bumi. Merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Nah, tebal selimut bumi ini mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Nah, suhu di bagian bawah selimut bumi ini mencapai 3.000 derajat Celcius. Lanjut inti bumi. Nah, inti bumi ini terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Nah, lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam, di mana lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sedangkan di lapisan inti dalam merupakan pusat bumi yang berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi
yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Nah, itu tadi lapisan-lapisan bumi. Sekarang kita masuk kepada struktur dan jenis batuan. Nah, jenis batuan ini dibagi menjadi 3. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan ada batuan metamor. Nah, batuan beku adalah batuan keras yang terbentuk dari pembekuan magma. Kemudian batuan sedimen, batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan batuan metamor, batuan yang mengalami perubahan bentuk dari kelompok mineral dan tekstur batuan. Ini contoh-contoh batuan beku. Tadi kan batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Nah, batuannya itu ada batuan beku dalam, ada batuan beku gangkorok, ada batuan beku luar. Nah, manfaat dari batuan beku itu sendiri adalah contoh tadi batu obsidian, di mana bahan pembuatan pisau, mata panah, dan perhiasan. Nah, batu obsidian ini bisa tadi digunakan untuk bahan pembuatan pisau, mata panah, dan perhiasan. Kemudian batu basal, bahan dasar jalanan dan campuran beton. Kemudian batu andesit itu digunakan biasanya sebagai pondasi bangunan. Kemudian dari batuan sedimen, tadi kan batuan sedimen adalah batuan yang berasal dari batuan beku yang mengalami pengikisan erosi oleh air, baik itu dari air laut maupun air hujan. Nah, sehingga mengalami namanya batuan sedimen. Nah, jenis-jenis batuan sedimen itu ada sedimen klasik, sedimen kimiawi, ada sedimen organik, sedimen akuatik, ada sedimen glasial, ada sedimen aelis, ada sedimen marin, ada sedimen teristris, ada sedimen limnis, dan ada sedimen fluvial. Nah, di mana dari jenis-jenis batuan sedimen ini bisa dimanfaatkan? Contohnya, batuan konglomerat itu digunakan sebagai bahan pasir. Kemudian batu kapur sebagai bahan campuran bangunan. Kemudian batu serpih itu sebagai perabot rumah tangga. Kemudian batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi dan bahan bakar. Batuan metamor. Kalau batuan metamor itu kan terbentuk tadi dari batuan sedimen maupun batuan beku yang sudah mengalami perombakan atau perubahan bentuk. Baik itu dari tekanan yang tinggi atau dari suhu yang sangat tinggi. Nah, jenis-jenis batuan metamor itu ada batuan metamor kontak, ada batuan metamor dinamo, dan ada batuan metamor kontak pneumatalitis. Nah, di mana manfaat batuan metamor itu ada batu pualam itu digunakan sebagai bahan dasar meja dan hiasan. Kemudian batu kuarsa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kaca. Kemudian batu sabak dimanfaatkan sebagai bahan campuran semen. Kemudian marmer biasanya dimanfaatkan sebagai lantai atau dinding. Kita lanjut kepada siklus batuan. Nah, asal mula batuan adalah dari magma yang berada di perut bumi. Ini terjadi karena adanya proses-proses tertentu, akibatnya terbentuklah batuan beku. Nah, itu ya. Magma itu kan berada di inti bumi. Nah, dari mana magma itu keluar? Nah, keluar dari letusan gunung api. Nah, magma tadi kan berupa cairan yang sangat panas, kemudian keluar melalui peristiwa vulkanik atau gunung Merapi. Nah, dari letusan gunung Merapi itu kemudian mengalami yang namanya cairan tersebut mengalami pembekuan sehingga membentuk yang namanya batuan beku.
Kemudian dari batuan tersebut terbuka terhadap pengaruh air, udara, dan angin yang menjadi faktor terjadinya pelapukan dan pengikisan atau erosi, sehingga materi sebagian terangkut lalu ditransportasikan oleh tenaga tertentu, kemudian diendapkan pada suatu tempat, akhirnya mengalami sedimentasi atau pemadatan, maka terjadilah batuan sedimen. Nah, batuan sedimen tersebut akan berubah bentuk akibat adanya tekanan temperatur yang sangat tinggi, kemudian akan terbentuklah batuan metamor. Dari siklus batuan tadi sehingga bisa kita lakukan pemanfaatan batuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi batuan beku, ada batuan granit. Nah, yang itu kan tadi bentuknya keras, besar, dan kuat. Nah, itu biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan. Kemudian batu andesit untuk konstruksi bangunan megalitik. Kemudian batuan sedimen, contohnya gipsum untuk bahan dasar bangunan. Kemudian batu gamping untuk pengaras jalan dan pondasi rumah. Kemudian batuan metamor, contohnya tadi batu sabak dimanfaatkan untuk alat tulis, marmer untuk lantai dan dekorasi bangunan, dan batu nisan. Kemudian emas, intan untuk perhiasan. Nah, itu pemanfaatan berbagai macam jenis batuan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi penjelasan tentang struktur lapisan bumi serta struktur batuan yang ada di permukaan bumi. Nah, materi kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.